Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nauras Matina, kemudian ada Herlina, Ismi, dan juga Ahar. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi mengenai prinsip kromatografi kolom. Untuk pemateri pertama, yaitu mengenai definisi dan prinsip dasar, akan disampaikan oleh Ismi. Disilakan. Oke, yang pertama ada definisi. Kromatografi kolom merupakan jenis kromatografi yang menggunakan kolom sebagai ruang penyangga dalam memisahkan campuran menjadi senyawa-senyawanya. Nah, di sini ada dua metode yang umum digunakan untuk preparasi kolom, yaitu yang pertama ada metode kering. Yang pertama-tama itu kolom diisi dengan serbuk kering fasa diam, lalu kolom dialiri fasa gerak hingga seluruh kolom terbasahi. Nah, sebelum dialiri dengan fasa gerak ini harus make sure gitu ya untuk si fasa diamnya itu sudah padat. Lalu metode yang kedua itu ada metode basah, yaitu fasa diam dibasahi dengan fasa gerak hingga menjadi bubur eh, pada pada alat lain gitu ya sebelum dituangkan perlahan-lahan ke kolom. Boleh selanjutnya. Lalu ada prinsip dasar dari kromatografi kolom yaitu memisahkan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan kecepatan distribusi komponen-komponen tersebut pada fase gerak dan fase diam. Nah, karena sampel itu terdiri dari beberapa senyawa, laju perambatan masing-masing senyawa itu akan bergantung kepada afinitas senyawa terhadap fase diam. Lalu ada aplikasinya, yaitu yang pertama pada fraksinasi dan isolasi senyawa aktif. Misalnya itu dari suatu ekstrak yang masih berupa campuran beberapa senyawa, itu bisa difraksinasi atau dan diisolasi menggunakan kromatografi kolom. Lalu yang kedua itu ada proses purifikasi, dan yang terakhir ada pemisahan diastereoisomer. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ismi. Untuk pemateri selanjutnya yaitu oleh saya sendiri, yaitu mengenai proses dan komponen kromatografi kolom. Next. Untuk yang pertama yaitu komponen dari kromatografi kolom. Yang pertama, pada gambar di slide terlihat ya ada diagram pemisahan kromatografi kolom. Untuk yang pertama terdapat komponen kolom gelas, yaitu struktur utama yang menampung fase diam dan memungkinkan aliran fase gerak. Kemudian yang kedua ada fase diam atau adsorben, media adsorpsi yang biasanya berbentuk silika gel atau alumina yang memiliki ukuran partikel sekitar 100 mikrometer yang berfungsi untuk memisahkan komponen berdasarkan kepolaran dan ukurannya. Lalu terdapat juga fase gerak atau eluen, yaitu pelarut yang digunakan untuk membawa komponen campuran melalui fase diam yang seringkali berupa pelarut organik seperti heksan ataupun ether. Lalu terdapat stopcock atau katup kerannya gitu yang di bagian bawah kolom yang mengatur aliran eluen keluar dan mengontrol waktu elusi. Lalu terdapat juga glass wall, material yang diletakkan di bawah kolom untuk menahan fase diam agar tidak terbawa keluar bersama eluen. Lalu terdapat juga pasir halus yang ditempatkan di atas glass wall-nya untuk mencegah kebocoran dari fase diam dan memastikan distribusi aliran eluen yang merata. Kemudian yang terakhir ada wadah penampung atau tempat untuk mengumpulkan fraksi-fraksi komponen yang keluar dari kolom setelah proses pemisahan. Next. Kemudian yang selanjutnya ada proses dari kromatografi kolomnya. Untuk metode pemisahan kromatografi kolom ini memerlukan bahan kimia yang cukup banyak, sehingga fasa diam dan fasa gerak bergantung pada ukuran kolom gelas. Untuk melakukan pemisahan campuran dengan metode kromatografi kolom diperlukan waktu yang relatif lama, bisa berjam-jam hanya untuk memisahkan satu campuran saja. Proses kromatografi kolom dimulai dengan pemisahan fase diam dan juga fase gerak yang sesuai. Setelah itu, kolom dikemas menggunakan salah satu dari dua metode, yaitu ada cara basah, di mana silika gel dicampur dengan eluen hingga membentuk pasta dan kemudian dituangkan ke dalam kolom. Kemudian ada cara kering, di mana silika gel yang kering dimasukkan langsung ke dalam kolom dan eluen ditambahkan hingga menutupi fase diam. Kemudian setelah kolom siap, sampel akan ditempatkan di atas fase diam dan eluen ditambahkan untuk memulai proses pemisahan. Saat fase gerak dialirkan melalui kolom, komponen campuran akan bergerak dengan kecepatan berbeda tergantung pada afinitas masing-masing komponen terhadap fase diamnya. Komponen yang kurang polar akan bergerak lebih cepat, sehingga keluar dari kolom lebih awal. Sementara komponen yang lebih polar akan tertahan lebih lama. Setelah pemisahan, fraksi-fraksi yang keluar dari kolom ditampung terpisah. Setiap fraksi dalam
dapat dianalisis lebih lanjut untuk menentukan komponen yang ada berdasarkan perubahan warna atau fisik lainnya. Kromatografi kolom banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemurnian produk sintetis kimia, isolasi senyawa aktif dari bahan alam, analisis limbah lingkungan, dan analisis komponen dalam makanan dan minuman. Dengan pemahaman yang baik tentang komponen dan prosesnya, teknik ini dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam berbagai bidang penelitian dan industri. Baik, cukup dari saya. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh AR. Waktu dan materi silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan juga kesempatannya. Selanjutnya ada prinsip pemilihan fase diam dan juga fase gerak. Nah, untuk yang pertama itu ada prinsip dasar. Untuk prinsip dasar ini, yang pertama itu ada like dissolve like, di mana prinsip ini menyatakan bahwa senyawa polar ini akan larut dalam pelarut pelarut polar. Nah, sedangkan senyawa nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya itu seperti gula yang merupakan senyawa polar akan larut baik dengan air yang juga polar. Nah, sementara minyak yang bersifat nonpolar lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti heksana. Nah, prinsip ini penting dalam pemilihan pelarut karena membantu dalam menentukan pelarut mana yang cocok untuk memisahkan komponen-komponen dalam sampel berdasarkan sifat polaritasnya. Terus yang kedua ada adsorpsi, di mana prinsip adsorpsi ini menjelaskan bahwa senyawa yang memiliki afinitas lebih kuat terhadap basidium akan teradsorpsi dengan lebih baik, sehingga senyawa tersebut akan bergerak lebih lambat saat proses pemisahan berlangsung. Nah, basidium sendiri adalah permukaan tempat senyawa sampel seperti silika gel pada kromatografi. Nah, kemudian jika senyawa dalam sampelnya ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap basidium, mereka ini akan cenderung tertahan lebih lama dan bergerak lebih lambat melalui sistem sehingga terpisah dari senyawa lain yang tidak memiliki afinitas serupa. Kemudian yang ketiga ada partisi. Nah, untuk prinsip partisi ini berkaitan dengan distribusi senyawa antara fase diam dan fase gerak berdasarkan koefisien partisinya. Nah, dalam hal ini juga senyawa akan terdistribusi di antara kedua fase sesuai dengan sifat kimianya sehingga pemisahan terjadi. Nah, partisi sendiri ini adalah proses pembagian senyawa antara dua fase yang tidak bercampur seperti air dan etanol. Kemudian dengan memahami koefisien partisi ini, kita dapat memperkirakan bagaimana senyawa akan tersebar di antara fase diam dan juga fase gerak yang kemudian membantu dalam proses pemisahan. Nah, untuk strategi pemilihan ini, yang pertama itu adalah dengan menganalisis sampel. Nah, langkah pertama dalam strategi pemilihan ini adalah menganalisis sampel untuk menentukan polaritas, ukuran molekul, dan juga sifat kimia lainnya. Dengan mengetahui karakteristik ini, kita dapat memilih fase diam dan juga fase gerak yang sesuai misalnya itu jika sampelnya ini terdiri senyawa polar dan non-polar, kita bisa memilih pelarut atau fase diam yang dapat memisahkan senyawa berdasarkan sifat polaritasnya. Kemudian yang kedua itu memilih fase diam. Nah, langkah berikutnya ini memilih fase diam yang sesuai dengan polaritas komponen utama. Nah, jika komponen utama dalam sampel ini bersifat polar, maka fase diam yang dipilih sebaiknya juga bersifat polar agar terjadi interaksi yang baik antara fase diam dan juga senyawa dalam sampel. Sebaliknya, jika komponen utamanya non-polar, basidium yang bersifat nonpolar akan lebih efektif dalam proses pemisahan. Kemudian yang ketiga ada memilih fase gerak. Nah, setelah fase diam ditentukan, langkah selanjutnya itu adalah dengan memilih fase gerak yang sesuai dengan polaritas dan juga komponen target. Sebagai contohnya itu seperti komponen targetnya adalah senyawa nonpolar, kemudian si pelarutnya ini seperti N-heksana. Nah, ini bisa menjadi pilihan yang baik sebagai fase gerak. Nah, pemilihan fase gerak yang tepat ini akan mempercepat proses pemisahan dan meningkatkan efisiensi pemisahan. Kemudian yang keempat itu ada optimasi. Nah, langkah terakhir ini adalah dengan melakukan optimasi dengan mencoba berbagai kombinasi fase diam dan juga fase gerak menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, KLT ini adalah metode sederhana yang memungkinkan kita untuk melihat apakah pemisahan ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Dengan mencoba berbagai kombinasi, kita bisa menemukan kombinasi terbaik yang menghasilkan pemisahan paling efektif. Nah, contoh pemisahannya juga bisa teman-teman lihat gitu ya di tabel di bawah ini ada pemisahan pigmen tumbuhan, di mana untuk memisahkan pigmen tumbuhan ini kita bisa menggunakan silika gel sebagai fase diam dan juga campuran N-heksana serta etil asetat sebagai fase geraknya. Nah, kemudian ada yang di keduanya juga ada pemurnian kafein dari kopi. Nah, dalam pemurnian kafein dari kopi ini
alumina ini dapat digunakan sebagai fase diam, sementara diklorometana ini menjadi fase gerak. Nah, alumina ini membantu menahan senyawa tertentu, sementara si diklorometana ini dapat melarutkan kafein dan membantu bergerak lebih cepat dalam sistem lebih cepat dalam sistem. Kemudian yang ketiga itu pemisahan asam amino. Nah, untuk misalkan si asam amino ini, resin penukar ini dapat dipilih sebagai fase diam karena dapat mengikat asam amino berdasarkan muatan atau polaritasnya. Kemudian yang terakhir itu contohnya itu ada pemisahan senyawa aromatik. Nah, untuk pemisahan senyawa aromatik ini bisa dilakukan dengan menggunakan C18 ini sebagai fase diam dan juga campuran metanol serta air sebagai fase geraknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aar atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Herlina, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini terdapat kekurangan dan kelebihan gitu ya dari kromatografi kolom. Yang mana kekurangannya itu yang pertama pada proses kromatografi kolom ini memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya untuk pemisahan senyawanya. Kemudian untuk biayanya sendiri itu pada kromatografi kolom tentunya mahal gitu ya karena pada kromatografi kolom ini membutuhkan pelarut dalam jumlah yang banyak. Kemudian pada proses otomatisnya menjadi rumit karenanya proses tersebut menjadi mahal gitu ya. Kemudian yang terakhir memiliki daya pemisahan. Nah, kemudian terdapat kelebihannya yang mana kromatografi kolom ini memiliki semua jenis campuran kompleks yang berbeda dapat dipisahkan dengan kromatografi kolom. Kemudian pada kromatografi kolom ini fase mobilnya memiliki jangkauan yang luas, kemudian tidak ada batasan kuantitas karena beberapa pun jumlah campuran yang dapat dipisahkan dengan. Kemudian kromatografi kolom ini merupakan metode yang cukup kuat gitu ya. Kemudian analit yang dipisahkan itu dapat digunakan kembali. Kemudian proses dalam kromatografi kolom ini dapat diotomatisasi. Mungkin dicukupkan dari saya. Baik, terima kasih kepada Herlina. Cukup sekian penyampaian materi mengenai kromatografi kolom dari kelompok kami. Untuk diskusi lebih lanjut boleh ditanyakan di kolom diskusi pada LMS. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.